Hmm. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potlau, Podcastnya Anak Laut. Rame ya. Balik lagi sama aku Lira dan di sebelah aku ada Kak Ardin. Halo semuanya. Oke Lir, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih hari ini. Iya. Kan kayaknya udah biasa ya kalau kita mengundang itu di tenaga kependidikan akademik gitu, kayak dosen atau mahasiswa itu kan udah sering. Nah, coba Lir dikenalin nih, kita kali ini kedatangannya siapa? Kamu belum aku briefing ya. Oke, jadi kali ini kita kedatangan sama Bapak Samujari. Silakan Pak memperkenalkan diri. Ya, nama saya Samujari, saya bertugas di parkiran. Saya bergabung di FHUI itu sejak 2002. Pas aku lahir tahun 2002 tuh. Aku lahir. Saya baru lahir Pak itu Pak. 2002-nya bulan apa Pak? Itu kalau tidak salah 22 Mei. Oh udah lahir saya berarti Februari, Maret, April. Wah udah 3 bulan umur saya waktu itu. Pas bawa masuk Eva saya 3 bulan tuh Pak umurnya. Oke, selanjutnya Bapak yang di sebelah Pak Samujari. Silakan Pak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Sore Pak. Mungkin anak-anak ya, karena saya lebih tua, sudah punya cucu kan. Oh iya. Nama saya Jaka Suyana, atau sering kalau di kampus dulu kalau manggil Pak Jack. Oh Pak Jack, saya baru tahu nih Pak Ya, Jack. Pak Jack gitu, Jaka Suyana atau Pak Jack, atau kalau orang Jawa ya Joko Suyono gitu. Saya bergabung di FHUI itu sejak 2000. Jadi kalian belum lahir ya? Belum. Iya, Pak. belum. Ya. Satya udah lahir kayak Satya. Belum lahir. Gila, bener. Saya lebih tua 2 tahun dari Pak Samujari. Bulannya sama kayaknya Mei. Itu perkenalan dari saya. Putra 3. Kalau Pak Samujari putra berapa Pak? 2. Oh putra 2. Saya cucu 2. Pak Samujari udah ada cucu Pak? Ya belum. Oh belum. Tapi pas masuk ke UI itu umurnya berapa sih kira-kira? Pak Samujari waktu umur berapa waktu masuk ke? Lupa ya, lulus STM itu 98. 98 terus ya pernah sebelum gabung di UI itu ikut bangunan juga itu, terus ngamen di perempatan Condong Catur itu pernah, ngasong koran pernah di perempatan Kentungan. Berarti sekitar awal 20-an mungkin? Usia 25-an gitu ya. Ya mungkin. Kalau Pak Jack sendiri? Pak Jack. Pak Jack biar Biar akrab. iya, biar akrab gitu. Kalau saya 30 ya. Usia 30 ya. Usia 30-an saya. 2000. Kayak Kalau nggak salah 30-an, ya. Pak Samujari sama Pak Jack ini kan udah cukup lama ya untuk istilahnya mengabdi di Fakultas Hukum UI gitu. Semenjak di Tamsis pun sudah bergabung. Kalau boleh tahu kira-kira apa sih Pak perbedaan ketika bertugas di kampus Tamsis sama di kampus Jakal sekarang gitu, ataukah lebih berat karena mungkin gedungnya lebih besar atau gimana, atau perbedaan apa? Mungkin dari Pak Samujari dulu. Tapi sebelumnya dijelasin dulu dong Pak Samujari ini ngapain. Oh ya, Kan ini masih ada yang belum tahu mungkin. tadi kan udah dijelasin di awal. Pak Jacknya? Pak Emang Jack udah sebagai Oh. security. Saya sebagai security, Oke. sebagai keamanan kampus. Itu pas dari Tamsis sudah menjadi security Pak. Iya, dulu pernah tahun berapa itu saya ditawari masuk ke akademik, saya nggak mau. Karena Kenapa tuh? pertimbangan saya ada
ada kegiatan yang lain di luar UI. Saya sebagai wasit toh, sebagai Wah, wasit itu kan sepak bisa bola kita gaya-gaya. nasional. Iya. Jadi pertimbangan saya kalau di kantor terus nggak bisa nyambi-nyambi. Oh iya benar. Pada waktu itu gaji juga sedikit, tidak cukup, anak 3 loh. Nah, akhirnya saya tak tinggalin, saya tetap nggak mau. Saya dulu banyak yang dari kantor itu suruh bantu-bantu di bagian umum sebetulnya, tapi saya nggak mau milih wasit, saya milih di security Karena sampai mungkin sekarang. di security jam kerja lebih fleksibel Ya gitu. kan ada masuk malam, masuk Ya, siang, shift-shift gitu ya, Pak? shift-shift kan bisa tukaran kalau pas tugas di luar, kayak gitu. Jadi saya mulai keliling Indonesia itu 2003 ya. Itu saya keliling Indonesia selama 11 tahun. Oh, kalau boleh tahu, Bapak dapat lisensinya udah, Sudah sebelum di UI, maksudnya lisensi udah lisensi nasional saya. nasional. Saya dari Sabang sampai Merauke sudah keliling saya Indonesia. Dari Aceh sampai Papua sampai Wamena saya pernah. Di 11 tahun itu capek naik pesawat itu wis jelek. Kayak seringan Pak Jack gitu pada. Itu kalau boleh tahu, Pak Jack berarti ngewasitin atau itu di liga Pak atau Dulu masih Liga Bank Mandiri ada, Liga Jarum ada. Jarum? Terus Divisi Utama tuh kalau Ya, dulu. Divisi Utama. Baru sekarang itu ada Liga 1, Liga 2 kayak gitu. Kalau dulu kan belum ada. Habis Liga Jarum terus Divisi Super gitu. Terus Ya. Copa Indonesia kayak gitu. Saya dulu sering masuk TV. Ditanya di Antv kalau dulu. Oh iya, masih di Nah, mungkin Antv. adik-adik mungkin cari ISL nama dulu saya kalau ya, zaman saya. ISL. Jaka Suyana, tarik klik itu pasti ketemu nama saya. Coba cari sekarang. Ya, nah cerita saja. Oke, tadi kalau Pak, tadi kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas perbedaan. Oh ya, perbedaan. Mungkin dari Pak Samujari dulu. Kalau saya dari parkiran di sana, di sini juga parkiran itu perbedaannya kemungkinan nggak terlalu mencolok itu. Cuma saya untuk saat ini diuntungkan dari segi jarak tempuh saja. Oh, Karena di sini lebih dekat gitu Pak. mungkin sekitar nggak nyampe 10 menit. Kalau dulu dari rumah sampai di kampus itu ya lebih dari 30 menit, 45 menit biasanya rata-rata. Kalau boleh tahu Pak Samujari di mana? Di Jakal tuh ya? Oh, di Jakal. 11. Oh iya sih, lumayan kalau ke Tamsis ya Pak. Iya lumayan. Mikir lagi, Iya. jauh banget Tamsis tuh. Tapi dulu kenapa tuh mau ke Tamsis? Maksudnya apa yang menjadi, kan itu kan jaraknya tuh lumayan tuh. Mungkin dari segi waktu, dari segi bensin, itu apa yang membuat Bapak tuh pengen kerja di yang Tamsis gitu? Ya dari pertama dari universitas itu tempatkannya di sana. Oh, gitu. Terus apa lagi Pak perbedaan kalau diuntungkan dari jarak? Ya kalau itu cuman itu untuk perbedaan kemungkinan ya Sama aja sebenarnya. apa aja sih. Kalau dari besar gedungnya kan kalau di sana lebih Ya, sempit. tapi kan kalau parkiran kan tidak kemana-mana, cuma di area parkir juga tadi. Nah, itu saya pengen tahu sebenarnya Pak. Saya kan mahasiswa angkatan 20 nih Pak, jadi nggak tahu perkuliahan di Tamsis itu seperti apa. Tapi lihat gedungnya, lihat itu kan kecil banget. Saya mikir kalau sekarang aja yang di gedung sebesar ini parkirannya luas itu kadang masih overload gitu kan. Itu kalau di Tamsis dulu gimana Pak itu? Parkirnya itu di mana? Sama aja kan untuk masalah parkir itu selalu kurang. Selalu kurang. Jadi misalnya diperbolehkan membawa mobil semua itu banyak yang pakai mobil semua, jadi otomatis. Oh berarti kalau berarti dulu ada larangan dilarang bawa mobil Pak? Ya sempat dilarang sempat juga dilarang. karena keterbatasan tempat. Waktu di Tamsis itu? Di Tamsis itu sampai menyewa di sebelah timur jalan itu punya siapa itu? Itu lama juga kita menyewa. Nyawa apa tempat gedung atau parkiran lahan gitu? Oke, berarti emang dari dulu emang mahasiswa minat ke Fakultas Hukum UI itu udah tinggi ya Pak, udah antusiasnya udah banyak dari dulu ya Pak. Emang kaya-kaya. Iya. Nah kalau Pak Jack sendiri gimana nih?
Kalau saya kebalikan dari Pak Samujari, saya lebih dekat tuh. Oh, ke Rumah saya Tamsis. lebih dekat dari kampus, paling 7 kilonan. Ini kampus Kampus Tamsis. yang Tamsis Oh. itu sekitar ya 10 sampai 15 menit saya sudah sampai. Itu kalau jaraknya. Tapi kalau untuk keamanannya di kampus sama di sini, karena saya dulu di sana babat alas istilahnya kan, pertama belum ada yang security. Dulu saya 9 tahun tuh di sana. Awal-awal masuk itu banyak interaksi sama masyarakat di sana. Jadi yo kaget, banyak larangan-larangan, yang di depan kan sapam. Jadi dibenturkan sama masyarakat. Jadi garda terdepan Iya, itu itu. keamanannya. Dulu banyak preman juga masih kayak gitu toh. Preman Jadi, itu ngapain minta? yo minta, kadang-kadang Jatah. masuk. Oh, sampai masuk segala. Iya, Oh. bukannya hanya mabuk juga. Berarti pagi-pagi gitu? Yo siang itu sudah. Siang, malam itu dulu masih ada lapangan pingpong di depan itu, di hall itu loh. Terus ada sapam nggak boleh karena kan kampus bukan untuk umum gitu toh, dilarang itu. Tapi kan masyarakat nggak mau, pinginnya tetap seperti itu, bebas, tapi kan kita dituntut sama pimpinan juga nggak boleh seperti itu. Akhirnya yuk kita yang jadi bempernya tuh, rame juga kayak gitu. Banyak dulu awal-awal itu memang kita yang di depan itu sangat apa ya, beresiko Garda terdepan iya, ya. pernah digeruduk ya istilahnya, dianu sama masyarakat pernah saya. Karena apa tuh, Pak? Yo itu melarang-larang itu kan, kalau sudah jam itu kan terus pintunya di gerbang ditutup itu, digedor-gedor kayak gitu. Pernah kayak gitu. Tapi dari mahasiswanya sendiri tuh sempat ada perlawanan nggak? Nek mahasiswa enggak, nek mahasiswa kan itu malam. Oh. Kalau nek siang itu yang preman-preman itu ya mahasiswa enggak ada. Itu kita yang di depan, paling dibantu sama yang sudah lama-lama seperti Pak Gustono kayak gitu kan, sudah lama di situ. Om Partono toh. ya? Pak Partono, Pak Ruhadi dulu kan sebelumnya sudah dikasih tahu sama yang petugas parkir, bapak-bapak yang lama itu kan sering tuh, karena sudah sepuh-sepuh ya dikasihkan yang muda-muda. Saya umur segitu kan masih anu tuh, masih emosinya juga masih berani iya, ya, belum masih, stabil ya. Nah, gitu, jadi ya wajar. Jadi saya di sana 9 tahun, terus pindah ke rektorat, terus pindah lagi. Oh, sempat di rektorat. Ya, sempat Rektorat sini. sini ya, di gedung rektorat itu. Tapi itu waktu Pak Jack di rektorat, Eva masih di bawah. Masih. Oh. Kalau di gedung bawah itu gedungnya kan sempit. Terus parkirnya memang ruwet sana itu Iya. ya. Sana itu ruwet. Saya dulu waktu di rolling dipindah dari Eva itu saya bersyukur alhamdulillah. Karena apa ya? Jalur lalu lintas kan ruwet. Kalau ngatur di sana itu kalau nggak hati-hati bisa ketabrak, Mas. Oh iya benar sih, Kalau sempit di jalan soalnya itu ya. kan rame itu Iya. kan. Dari sana lampu merah, sini Iya. lampu merah toh, berhenti kayak gitu. Pernah kaki saya itu kena motor sudah gitu. Oh. Kan ngebut gitu, terus suruh berhenti, suruh pelan-pelan apa-apa gitu yo. Kadang-kadang namanya orang mungkin tergesa-gesa toh. Gitu. Buru-buru gitu. Terus zamannya mau bangun-bangun yang gedung baru kayak gitu, yang itu kan gedung baru yang sebelah mau pintu masuk sebelah itu dulu baru, belum ada gitu. Dulu tempat parkir situ, banyak pepohonan di situ. Jadi perubahannya sebetulnya banyak. Terus belakang, mungkin jenengan ya, Mas sama Mbaknya belum pernah ke belakang sana, belum? Ke bagian belakang Evanya? Oh, yang belum, sana. belum saya Tamsis, udah. Kamu Udah. ngapain? Udah. Reuni mamaku dulu kan? Oh, mama kamu berarti di Eva. Loh, kan udah pernah tahu. Oh iya. Orang tua di Eva, Pak. Sana itu kalau keamanannya ruwet, Mas. Ruwetnya karena kampusnya di dekat sungai apa itu kan, Oh iya iya. Code itu kan terkenal sama apa, tepi kanan kiri anu itu kan banyak preman, penghuni preman. Belakang kampus tuh berarti kayak Loh, kampung iya, itu preman gitu ya, Pak? Kalau dulu Eva mengadakan kegiatan misalnya ada musik atau ada apa kan di belakang. Dari sebelah
barat itu dilempari batu dipakai ketapel. Ngeri juga ya. Iya kan, Jan. Kacau kalau ya dulu. Bener. Dulu itu kan musik itu kan ya mungkin sana kurang apa ya, kurang setuju atau karena musiknya terlalu keras besar, atau apa itu kan. Dari barat itu diserang pakai ketapel itu. Berarti kalau lihat dari sisi keamanan lingkungan lebih aman yang di atas sekarang ya Pak? Oh iya, di sini kalau untuk kontrol ya lama. Kalau saya itu di sini kontrol itu jalan itu paling tidak 2 jam kurang seperempat baru selesai saya itu. Oh, muterin ya? Muter ini. Setiap kalau pas masuk itu, kalau malam itu saya jalan itu 2 jam kurang seperempat baru selesai. Kalau diluruskan sudah berapa kilo itu jalannya. Kan kita kan mungkin ada AC yang belum dimatikan, pintu yang belum dikunci, kayak kamar mandi yang masih itu kan kita dituntut juga untuk karena penghematan listrik itu kan Dimatiin. sebulan habis berapa ratus 300 juta lebih karena sini itu. Jadi ya kita benar-benar kalau ya nggak dipakai lampunya ya Matiin gitu dimatiin ya. Itu kadang kita ya merasa jengkel, dan ini mungkin nanti bisa disampaikan ke mahasiswa yang lain ya. Nih buat yang nonton Buat tuh dengerin. yang lain Silakan disampaikan ke Silakan kamera itu Pak. disampaikan. ya, ini untuk larangan merokok ya. Oh ada ngerokok Pak? Lah iya ada, itu kan ada tulisannya di sini. Kalian Tuh, siapa tuh ini yang anak-anak suka lem ini loh, aku yang anu. ngerokok? Sudah ada Di situ. dilarang tapi masih dilanggar terus loh. Mana nggak ada larangan, larangannya kan di sana kan bilang gitu. Wah, malah bikin nah itu. Kadang tak minta KTM nggak punya, terus KTP atau apa tak kasihkan ke bagian umum. Sebetulnya malu kita sebagai orang tua itu kalau setiap saat setiap hari kayak gitu kan malu tuh. Kalian kan mungkin seanakan saya atau anak saya atau orang tua kalau sudah ngomong gitu, kalau nggak kebangetan itu sebetulnya ya enggak paling ditegur, ya Pak nggih mohon maaf, itu kan sudah seneng orang tua itu. Tapi kalau masih kalau di situ boleh enggak, kan enggak masuk akal. Misalnya rokoknya di sini padahal di lingkungan sini situ sudah ada tulisannya, kalau di situ boleh enggak, kan ya jelas enggak boleh toh. Nah itu kan sepertinya enggak logis toh pertanyaan kayak gitu lah. Itu kan bikin marah kadang-kadang seperti itu. Itu Nah, tipe mahasiswa di Sabar belum. itu Jadi- dari tadi nulis terus. Ini ya Pak, mungkin ada himbauan-himbauan untuk mahasiswa untuk lebih bisa menaati peraturan-peraturan di EVA gitu ya Pak. iya, kita kan sebetulnya di sini itu kan sama-sama ya bekerja sama, kita enak juga, jenengan juga belajar ya seperti yang diharapkan. Sebetulnya nyaman ngerokok itu boleh, tapi kan di luar, misalnya di situ kan di luar pagar aja nggak apa-apa, kita nggak Tinggal di area kampus ya dalam gitu. di belakang atau mana kan banyak. Tapi kalau di lingkungan kampus ini masih malam itu teman saya ada yang dapatin di kamar mandi merokok. Oh, di kamar mandi ada? Iya ada, diminta KTP-nya. Sebetulnya malu anak UII Universitas Islam Indonesia kalau diminta KTP-nya, kalau ngambilnya itu suruh apa? Kayak suruh baca hafalan juz 30 mosok nggak bisa. Kemarin itu nggak bisa, surat-surat pendek mosok nggak bisa. Ada yang bisa nggak? Kira-kira ada yang hafal nggak? Nah, sebetulnya mendidik juga, tapi ada yang nggak bisa. Itu sungguh-sungguh terjadi, ini sering saya itu kalau itu. Berarti Pak, Kadang-kadang saya tutup mata, ada yang ngerokok tak diemi, tapi lama-lama kok banyak, kadang-kadang kayak gitu, terus tak deketi, Mas kok ngerokoknya di luar, ya bilang gitu. Kasihan kalau pas matikan juga hanya dibuang di situ, nggak pada tempatnya, kan kasihan teman-teman cleaning juga iya. kotor kan. Oke, kalau itu pengalaman dari Pak Jack mungkin yang menemukan mahasiswa ngerokok di kamar mandi gitu ya Pak. Iya. Kalau dari Pak Samujadi pernah nggak Pak nemuin kayak mahasiswa yang emang bandel atau baik di EVA Tamsis maupun di sini? Kalau dari saya ya dari segi parkiran itu kalau di
peraturan itu kan ya sudah ada keluar menunjukkan STNK gitu lah. Keluar menunjukkan STNK, tapi ada saja yang alasan nggak bawa dompet, nggak bawa Nah ini nih, lupa gitu. sebenarnya yang pengen saya tanyain Pak, sebenarnya tuh kalau keluar parkiran tuh menunjukkannya STNK, SIM, KTM atau KTP. Kadang saya ngeliatin KTP juga dikasih lewat gitu Pak. Iya, Jadi kan, nunjukin apa Pak yang benar? Aslinya sebenarnya ya STNK. STNK itu yang disamakan dengan Nomor plat. itu. Kalau dulu di Tamsis itu sebelum ada HP Android itu kita nyatet di buku itu ada KTM-nya dicatat, namanya siapa, nomor KTM-nya berapa, terus membawa pulang motor itu nomornya berapa dicatat. Untuk saat ini kita kan ada Android, jadi kadang kita foto aja kalau nggak bawa STNK kita foto KTM-nya atau SIM-nya atau KTP-nya. Tapi kan kita juga punya hati juga tadi, wah kayak Mas wis kenal, kayak Mbak sudah hafal. Tadi parkirnya deket, wah daripada ngebabai memori di HP itu kalau di semua difoto, ya udah lewat nggak apa-apa, kadang gitu juga. Tapi Pak Samu jadi nggak pengen ini Pak. Dulu tuh saya pernah lihat di sosial media tuh viral kayak petugas parkir tuh kayak ini Pak, apa nyocokin warna motor gitu, dipisah-pisahin gitu. Ini warna putih, warna merah. Ada sebetulnya ada teman kita. Oh ada. Mas Susanto itu mobil. Tapi Ya, mobil itu. mobil. Disamain warnanya Iya. gitu, dipisahin. Mobil yang merah semua jadikan Mobil satu. kamu, Pak Der? Pernah Oh, itu putih. difoto terus dimasukkan ke grup fakultas. Yang putih jadikan satu di belakang itu. Pak Susanto. Oh ternyata ada. Ya, ada. Kalau motor kayak kebanyakan. Iya. Ada ini teman-teman kita petugas parkir itu juga hobinya juga jadi apa? Mas Susanto itu kegiatan yang lain jadi pelatih bulu tangkis di WI. Oh. Dia pinter bulu tangkis loh. Jadi banyak yang yang membawa. sambi-sambian Iya, gitu. yang membawa tim bulu tangkis WI itu yaitu Pak Susanto itu. Oke. Gitu. Itu mungkin pengalaman dari Pak Jack sama Pak Samujari di EVA di pekerjaannya, di tugasnya. Mungkin tadi yang mau kamu tanyain apa Lir? Udah tadi kan termasuk. Udah ya. Ini Termasuk kan ya? Apa Iya. mau ditanyain lagi? Atau mau saya tak cerita. oh ini Pak, kan tadi Pak Samujari punya lisensi ya. Mungkin bisa dikasih tahu sedikit gitu Pak, ceritanya Pak gimana Joko. gitu. Pak Pak Joko. Pak Joko, Cek. Pak Jack. Pak Joko. Lisensi wasit saya itu sebelum saya di WI sudah jadi wasit saya itu. Jadi dulu juga sebelumnya saya juga pernah bekerja waktu lulus bukan di FH ya, tapi saya di luar, saya dulu di Sidoarjo ya. Sidoarjo punya istri, sebetulnya mau tak bawa ke sana tapi sama keluarga nggak boleh karena ya anak ragil, suruh nemeni ibu sama neneknya. Akhirnya terus cari pekerjaan di sini di EVA itu. Nah, kemudian sebelum di EVA saya sudah jadi wasit. Wasit itu saya wasit sepak bola karena saya juga hobinya sepak bola. Jadi mau jadi pemain nasional kan nggak bisa, tapi kalau mau jadi wasit nasional kan banyak peluang. Kalau dulu kan nggak seperti sekarang ini. Wasit itu sekarang ini banyak sekali, kalau dulu masih jarang. Takut mungkin ya. Jadi wasit kan takut banyak keributan kayak gitu. Apalagi yang biasa di liga-liga di bawah Liga 1 gitu, Liga Ya. 3, Liga 2 itu lebih bahas sebenarnya. Nah, itu. Terus gimana Pak? Ya saya terakhir itu tugas di wasit nasional itu tahun 2016. 2016 saya Terakhir pernah di apa Pak? saya Memimpin pertandingan apa Pak kalau ingat tuh? terakhir itu Piala Gubernur Kaltim Oh berarti di sana. di Kalimantan. Saya pernah tugas PON 2008 juga di Kalimantan Timur ya, masih di FA sana. Saya tugas selama berapa ya, 21 hari Di PON sana. Nah, jadi saya tugas wasit itu dari pihak universitas sudah mendapatkan apa ya, keringanan gitu loh. Jadi membawa nama UI juga loh. Oh, iya, benar. Jadi setiap tugas ya saya tugas, nggak apa-apa. Dulu pimpinan-pimpinan
sudah tahu semua. Jadi saya ada izin dari Wakil Rektor 2, kemudian tembusannya ke SDM pusat, SDM fakultas, kemudian Komandan Sapam itu. Jadi sudah saya tembusi semua. Jadi kalau misalnya dapat tugas ya berangkat gitu aja. Kebetulan dulu juga bapak-bapak dosen yang di FH itu hobinya sepak bola semua. Pak Rohidin, Pak Jamil, Pak Suparman, wah banyak karyawan itu. Dulu fakultas hukum itu juara terus kalau antar fakultas ya Mas. Kalau dulu, kalau sekarang Sekarang udah tua-tua. Udah tua-tua. regenerasinya ini ya. Iya, dulu kan banyak, dulu pemain-pemain kita banyak. Mantan-mantan pemain semua kan banyak juga yang alumni sini itu mantan pemain PSIM banyak, PSS ada. Oh iya. Iya, dulu pemain dulu tapi kan udah tua ya wis. Pensiun. Berarti emang Pak Jack ini emang punya hobi bola juga ya, jadi menyalurkan lewat menjadi wasit gitu. Iya. Nah, mungkin Sampai sekarang saya punya sekolah sepak bola juga. Oh, SSB di mana, Iya, Pak? SSB Baturno kalau Batu Retno itu ini bukan sih Berbah ya? bukan Bangun Tapan. Baturno itu Deket Bangun kan Tapan tapi? Bantul, Jalan Wonosari. Oh iya Nah, itu yang mendirikan saya sama Pak Lurah sekarang. Itu Itu di mananya, Pak? salah satu SSB terbaik di Jogja, akreditasinya A. Oh. Utang gitu. Itu saya pendirinya. Jadi sebetulnya saya banyak sekali kegiatan di rumah itu. Dulu ya pernah ngelatih, tapi sekarang saya sudah enggak lagi karena saya hanya ngurusi saja, saya ketuanya. Pelatih saya itu 14. Jadi kalau ngobrol sepak bola saya betah ya. Nah, mungkin boleh ini Pak, ini lagi ngobrolin sepak bola. Kalau Pak Samujadi suka bola juga, Pak? Ya bisa, cuman nggak ikut. Ya masa ini kita kayak mau sedikit menyinggung kayak masalah yang kemarin di Kanjuruhan di Malang itu, Pak. Kalau Pak Samujadi gimana Pak tanggapannya? Kalau yang di Kanjuruhan itu saya ya tidak melihat langsung di media-media, cuman setelahnya. Jadi ya perlu untuk kedepannya mungkin ya Perbaikan lagi itu untuk semuanya dari segi supporter maupun dari segi keamanan. keamanannya. Enggak hanya satu pihak yang perlu berbenah, tapi semua pihak harus berbenah ya, Pak. Iya. Kalau dari Pak Jack sendiri Mungkin gimana ya Pak melihat? Pak Joko itu yang lebih paham. Kalau saya di Kanjuruhan itu karena tugas di Malang itu seperti rumah saya. Oh, sering. Karena saking seringnya dulu itu. Jadi saya tahu kayak apa posisinya di mana itu saya hafal di sana. Pintunya kecil-kecil sana itu. Tapi emang pintu kecil-kecil di sana. Pintunya Pak. kecil-kecil, parkirnya kurang luas. Di Kanjuruhan kan di luar kota, Iya, di kabupaten, jauh dari kota. Oh kalau, iya. Iya, kalau dulu kan di Gajayana Malang di Gajayana. tengah kota. Tapi kan karena Arema itu banyak anunya kurang di sana ya tetap kurang lagi. Karena kalau di tengah kota kan semua macet. Kalau Iya, pas ada Malang pertandingan. Arema main itu macet, akhirnya dialihkan ke luar kota itu di kabupaten itu ya tetap ramai, tetap macet sekali. Nah, di sana itu stadionnya tetap kurang, anunya kecil-kecil, pintunya kecil-kecil, yang paling besar itu hanya pintu utama sama pintu yang mau keluar masuk mobil di pojokan itu. Nah, itu yang paling besar di sana. Saya membayangkan pas kejadian itu ya waduh, dulu ingat kalau tugas di sana kayak apa itu saya ingat betul. Lah, yang mimpin kemarin itu orang Sleman wasitnya. Yang mimpin itu Mas Agus itu junior saya dulu, itu angkatan udara itu. Berarti sempat dapat cerita nggak dari Pak Agus itu? Oh, enggak pernah cerita kayak gitu ya, wis biasa nek kita sebagai wasit itu ada kisruh-kisruh kayak gitu sebetulnya sudah hal yang wajar, tapi ya semua kalau melihat di berita-berita itu kan ingin ingin mencari kebenarannya masing-masing. Iya. Iya, benar-benar. Kayak Tidak ada yang mau salah gitu. ya kalau melihat kayak gitu sebetulnya sebagai keamanan itu memang
memang apa ya, memang panik juga, tapi yo keamanannya sedikit, terus Supporter supporternya yang begitu membludak. banyak. Heeh. Nggak mungkin kalau supporter itu mau ngasih salam sama musuh itu nggak mungkin. Tetap Apalagi- mau ngisruh. Apalagi itu big match ya Iya, lawan Surabaya tuh. Iya, bener itu. Panas banget nih ya. Panas itu. Derby Jawa Timur tuh. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin ya banyak pertimbangan Iya. kayak gitu. Saya dulu ya pernah kayak gitu rame sampai kena pukul ya sering juga. Oh, pernah kena pukul segala Wah, dari supporter itu. iya. Berarti ada yang turun gitu Lah maksudnya? iya. Oh, Dikejar kayak gitu, apalagi kalau memimpin di Papua. Wah, Kenapa di tuh? sini Wah, kayak pusing banget tuh. pusing. Nggak pernah dikejar-kejar. Nah, cerita ya nih. Di Manokwari itu kurang 1 menit, 0-0 kurang 1 menit. Akhirnya tuan rumah tuh nyerang terus, akhirnya kebobolan karena serangan balik hanya hadap-hadapan striker sama kiper. Di mana lagi ya nggak bisa toh. Wong diambil pelanggaran ya nggak pelanggaran. Nah, akhirnya ya kemasukan ya masuk, habis mau dimulai kick off lagi terus habis sempret, wah sudah dihadang sama itu. Sana kan mabuk-mabuk. Oh, nonton bola sambil Wah iya, sana kan sambil apa ini, kalau orang nyirih. irian ya, itu kan teman saya kena pukul sini muntung ini sama, tak kiranya keluar darahnya atau ternyata itu kena apa itu Oh, sirih. sirih itu, tapi sini sampai dikejar kamar wasit itu. Wah, pengalaman banyak kalau kayak Ini gitu. kayaknya jadi konten sepak bola ya. hari ini kita membahas sepak bola ya. Kayak Apa-apa, tapi, ya. Kayaknya kalau tugas itu di TV seneng siaran langsung, iya toh gagah gitu. Tapi di sini beban, Beban. bener. Oke. Banyak kasus seperti itu. Oke. Kayak gitulah. Back to the topic. Lira ada yang mau ditanyain? Mungkin pengalaman-pengalaman horor gitu atau mistis yang pernah dialamin waktu Sama di FH tugasnya Tamsis pernah ada atau nggak, di Pak? Jakal itu ada nggak ceritanya nih? Ada. Wah, ini tunggu-tunggu nih. Jangan Nek saya masih dari ada. Oh, masih Pak ada. Samujari dulu. Heeh. Ini waktunya maghrib lagi. Iya tadi Saya sempat belum gitu. pernah ngalamin juga, cuman dari cerita-cerita itu. Cerita yang Pak Ceritanya Samujari gimana dengar nih, apa, Pak? Pak? Yang Pak Bapak dengar tuh. Saya nggak pernah jaga malam sampai malam, jadi cuma siang tak ada. Kalau yang Bapak dengar apa ceritanya? Yang paling Seperti apa? mungkin menurut Bapak paling Kayak, menyeramkan wah, gitu. gitu. Iya kayak wah gitu. Ya cuman ke air keran Nyala. nyala gitu, sudah suara orang lewat, orang jalan itu Padahal kosong gitu ya. kosong, udah sore, udah malam itu. Kalau itu ya mungkin Pak Jack itu yang lebih paham. Nek saya langsung. Mungkin Di dari depan Tamsis itu. dulu, Pak. Iya, dari Tamsis itu yang di depan itu tangga dari masuk terus tangga belok kanan itu pernah itu seperti jam berapa ya? Jam 2 kok jam. Ini posisinya Bapak lagi dinas malam berarti. Iya, dinas malam. 2-3 pagi. Iya. Oh. Kayak itu loh, ada orang naik tangga pari gini-gini loh. Dikejar ya nggak ada apa-apa. Sering kayak gitu. Oh sering. Sering di depan itu. Terus ada orang mandi di kamar mandi itu dibuka nggak ada kering. Itu biasanya mahasiswa yang rapat sampai malam gitu. Gitu. Udah kepagian nggak Tapi- sampai pulang ke kosan. Tapi pas dibuka kosong ya. Kosong, kering anunya. Tapi suaranya itu maksudnya suara air keran doang atau Orang sampai mandi Orang biur-biur mandi, gitu berarti? Iya, orang mandi. Di depan itu. Nah, saya ngalamin sendiri itu. Tapi merinding gak sih Pak kalau ada Apa? hal gitu? Merinding. Atau maksudnya gini, Tapi kan atau biasa- itu udah hal biasa gitu loh. Jadi lama-lama jadi jadi kebiasaan. kebiasaan jadi ya Lama-lama, udahlah gitu. Saya nek sering di orang perempuan kalau sana. Apa? Apa diapain tuh? Ya kelihatan kalau sore-sore itu pernah ada orang lewat sepi sekali orang perempuan, ternyata ditengok nggak ada, Itu lagi sendirian itu? sendirian di sana. Sana dulu hanya berdua ya. Oh cuma berdua Ya, ya? berdua sana Itu pun misah-misah nggak ya? iya, Misah-misah. berdua sana itu dulu. Soalnya mungkin dituntut sama harus pekerjaan juga harus ngecek nih misalnya tadi ada suara mandi harus ngecek nih orang mahasiswa mandi atau nggak ada kan dituntut sama Sana juga itu gitu loh. yang paling horor itu di belakang sebelah selatan. Dulu ada pohon apa ya? Kemuning apa ya, kayak? Pohon apa ya?
Bilang anu Kantin ya. Kantin itu ada pohon kayak kemuning, pohon beringin ya. ringin. Wah, kalau habis ngasar jam 4 itu wes bau ketela itu. Oh, ketela. Iya. Orang Ketela Oh, kentang. ketela, telo itu loh. Orang ngerebus tela itu loh. Oh, Apa sih itu? ngerebus Singkong. itu, Singkong. Nah, di situ kalau malam putar sampai sana pasti merinding. Pasti di sana itu banyak kejadian. Apalagi gedung lama nggak sih Pak? di Gedung sana? lama. Baunya Iya. nyengat banget itu. Iya. Banyak terus di perpus. Perpus itu perpus apa? Dapur itu bagian umum dulu sangat sangat terhantu sekali di sana itu. Itu Kenapa tuh? Ya tempatnya di bawah kayak basement itu, Oh. terus gelap lagi. Tapi Gelap, sering menemukan apa gitu nggak di sana? Atau mendengar doang? Atau hanya suara-suara. suara-suara? Nah, enggak. Itu kampus Tamsis. Ini Iya. yang ditunggu-tunggu Ini yang nih. Jakal. Terus waktu gempa, ini Gempa. waktu gempa 2006 2006, itu kampus yang di belakang itu turunnya banyak ya mas, turun Maksudnya turun tuh? ambles, Oh, ambles itu, jadi ambles itu, yang di bawah itu hilang semua itu, anunya kantinnya ya wis ambles, sampai dulu ada semacam kolam banyak ikan itu hilang ikannya, jadi sudah ketutup lagi, jadi kebuka nah, terus ketutup Tutup ini lagi. jadi hilang. Itu dulu. itu kalau di Tamsis. Kalau yang di sekarang nih Pak, yang di Jakal. Nah, kalau yang di sini, Aduh. ini jenengan di bawah di basement itu yang dulu. Parkiran mobil? Parkiran. Ayo yang Pakai masih motor motor masih itu pada loh, di yang basement. banyak motor bawah ini loh, Pojokan. pojokan itu. SB. Mm-mm. Nah itu ada di situ. Sebelah mana? Maksudnya ada nih apa nih Pak? Ya, ada Sosoknya apa nih Pak? sosok hantunya. Sosoknya apa nih Oh Pak? pernah ditunjukin? Iya, itu teman saya yang bisa melihat seperti itu Pak Jatmiko. Heeh. Itu, Itu dipindah-pindah di situ. tapi mengganggu nggak sih Enggak. Pak? Cuman Cuman yang penunggu nunggu aja. berarti ya. Ya. Cantik lagi pertanyaannya. Cantik. Penting banget. Dulu banyak itu kan buangan ini. Dulu yang D3 itu baratnya itu kan pohon beringin, pohon bambu banyak. 3 apa? D3 D3 Oh, D3. itu. Ekonomi. Nah, itu kan dulu pohon bambu lebat sekali ditebuang. Saya pas tugas di Rektor. direktorat. Ya marah mungkin ya. Lah anak-anak kedokteran kan pas kuliah di GKU situ. Wah, banyak yang kesurupan hanya berapa? 50 ada atau 100-an. Wow. Kesurupan sore-sore kayak gini. Wah, bingung sekali. Itu sungguh-sungguh terjadi deh itu. Apa emang setiap tempat tuh pasti ada Pasti Pasti ada ada lah itu. penunggunya. Salah satunya mungkin kan sekarang pada cari tempat, cari rumah Cari tempat lagi, baru Pak. ya. Tempat baru. Salah satunya itu di basement itu, Vin. Basement paling bawah itu. Tapi Bapak kan pasti udah dapat juga dong shift malam di sini. Iya. Pernah atau sering Secara mengalami langsung. kejadian gitu nggak secara langsung? Mungkin kayak tadi mendengar suara apa gitu kalau lagi muter atau apa gitu? Enggak, hanya merinding. Kalau pas Merinding lewat- ya. Kalau pas lewat di situ pasti merinding. Maksudnya Hawanya beda gitu loh. di ruang-ruang lorong kelas gitu? Oh, enggak. Atau kamar mandi yang dengar orang mandi lagi Oh, atau enggak. gimana? Belum Enggak malah ada ya? gitu. Kan pindahan nih, ikut Kan- pindah Ya ikut pindah juga siapa tahu kan ya. aman. Tapi alhamdulillah ya kalau nggak ada ya. Iya. Sini kok, di basement itu semua dipindah di situ semua. Siapa yang pindah maksudnya? Nah, ada. Ini motornya masih pada di Berarti basement. bentar. Bener itu. Berarti dulu sebelumnya bukan di SB, Bukan. tapi ada yang pindah ke Iya. SB. Di situ semua. Coba besok jenengan Jangan. Oh jangan, saya nggak mau, saya nggak mau. Coba-coba, saya enggak deh. Masih disuruh coba-coba. apalagi dulu masih ada patung ya kaget kalau malam Patung itu. apa? Patung Itu patung yang untuk manekin. Oh, manekin. ya, Oh. tuan malam terus ini untuk kaget. Kaget. Ada orang. Itu berarti dulu sempat manggil orang pinter buat pindah gitu apa Enggak. gimana? Di sini ada yang pinter kok. Udah. Ada SDM yang pinter nih. Security-nya ada yang tahu gitu sini tuh Pak Jatmiko itu kan dia kan bisa melihat yang gaib-gaib itu. Tapi Ya kan? kenapa sih dipindahnya ke SB? Kenapa nggak dipindah ke tempat Nggak mau. lain? Nggak mau, emang mau di sini ya? Balik lagi.
hati-hati guys yang pada di itu SB ya Pak malam-malam. Janmiko itu kan pawang ular, pawang buaya. Wih, bener itu. Pawang buaya. Ular itu diginikan, moro. Oh iya, Diginikan sama Pak Janmiko Moro itu tuh bisa datang. datang. jadi kayak manggil kucing ya Iya. gini ya. Iya. Gak kelihatan. Ya Apa ya, gitu. Indonesia? Kita itu pemuja yang mempunyai kelebihan masing-masing. Itu tadi Oke. kayak sedikit pengalaman Iya. horor tipis itu. Kayak kita kalau buat konten Horor iya. Boleh juga tuh coba-coba. oke. Itu kalau pengalaman tadi kan horor. pengalaman horor nih. Kalau pengalaman paling berkesan Iya, paling dari berkesan Pak di Samujari selama bertugas di Eva. Mungkin ada kalau di Tamsis ada yang dikangenin karena apa mungkin mahasiswanya atau apanya gitu mungkin. Ya kalau dipikir-pikir ya semua ya membuat kesan itu banyak juga. kenangan pasti ada ya Pak. Tapi yang paling berkesan apa? Yang selalu teringat di otak gitu? Baik itu kesan buruk atau baik. Tadi kan yang kesan baik. kesan baik ya? Apa ya? Pak Joko aja. Kalau saya banyak kenangan yang baik. Satu aja Pak. Satu loh. Udah maghrib. Satu itu mahasiswa dulu sama sekarang itu jelas beda. Iya. Apanya, Pak? Jelas beda. Ya loh. Siswa Dulu sama-sama. Dulu belum diwajibkan pakai jilbab. Iya, Lah. dulu zaman mamaku. Ya belum, wah masih seksi-seksi. Itu katanya kalau Ian ketawa gitu. kalau zaman dulu itu cuman diwajibin keruduan itu Jumat ya kalau nggak salah. Dulu pertama Jumat, kemudian ditambah hari Senin. Oh iya. Akhirnya terus Setiap hari. setiap hari. Pada waktu itu setiap hari itu pas dekannya Pak Busro apa ya diwajibkan itu pas Pak Busro tuh. Kemudian mahasiswa dulu apa ya sama kita itu deket nakal tapi sembodo, tapi sampai sekarang itu apa ya masih pada ingat itu loh. Masih pada ingat ada yang jadi hakim jadi jaksa sana itu sering ketemu sering ngobrol seperti biasa. Sering datang gitu Sering ya? datang. Pernah satu pesawat saya tugas di apa ya Kalimantan atau di Sulawesi itu ketemu di bandara Pak Cuek. Wih. Gitu. Wah, isih keliling masih saya bilang gitu kan pada waktu itu kan masih kan itu. Ya masih ingat semua anak-anak itu sering main di pos toh. Di pos apa kayak gitu. Banyak itu yang baik-baik, kalau yang jelek ya ada. Tapi nggak usah kayaknya. Usah ya toh. Mahasiswa UI kan apa macam-macam karakternya. Oke deh. Itu tadi dari mungkin sharing-sharing ya. Iya, dari sharing-sharing. Para bapak-bapak yang sangat berjasa gitu. Mungkin terakhir closing statement baik dari Pak Samujari sama Pak Jack nih. Harapan baik untuk Eva maupun untuk para mahasiswanya. Untuk kami gitu. Pesan-pesan apa yang bisa Bapak sampaikan gitu Pak? Ya, menurut saya adik-adik kan mahasiswa mungkin jauh-jauh ya, jauh dari orang tua, mungkin ada yang di sini, tapi tolong hargai perjuangan orang tua karena biaya juga banyak ya. Saya merasakan, saya anak 3 kuliah semua kayak gitu, saya mengalami ya alhamdulillah sekarang sudah lulus semua, anak saya sudah bekerja, sudah lulus. Nah, karena perjuangan orang tua itu memang tidak ringan dan ingin melihat putra-putrinya itu sukses ya. Tolong dimanfaatkan benar perjuangan orang tua. Di sini kalau memang belajar ya belajar. Belajar ya tidak hanya di kampus, di luar juga juga bisa, karena kesuksesan itu tidak hanya akademik, di luar juga bisa. Dulu juga seperti itu, anak saya yo kuliah tapi akhirnya yo kuliah ada yang diteruskan, ada yang tidak karena mungkin rezekinya beda. Akhirnya seperti itu. Jadi ya adik-adik waktu masih jadi mahasiswa ya tolong ya belajar yang rajin, yang benar. Kalau cari teman yang mungkin yang pas ya, yang hobinya sama, jangan
gampang kena pengaruh kayak gitu. Nah, karena pergaulan mahasiswa kan banyak sekali tuh. Di luar sangat banyak, ada yang positif, ada yang negatif ya. Harus lebih bisa nyaring ya. Iya, itu kasihan orang tua. Apalagi di sini kos ngontrak, wah, beratus-ratus juta habis, nanti kalau nggak lulus sampai nggak lulus ya percuma. Walaupun lulus nanti ilmunya nggak digunakan, tapi kan kita mempunyai pengalaman juga. Iya, benar-benar. Oke, kalau dari Pak Samujari apa nih Pak pesan-pesan buat Eva? Mungkin buat semuanya saja ya, termasuk lebih-lebih mahasiswa itu demi kenyamanan bersama, langkah baiknya apa yang menjadi tata tertib dan peraturan itu Taati. Ikutin. Udah gitu ya. Oke, mungkin dari Pak Samujari atau Pak Jack masih ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Kalau sudah, mungkin saya ucapkan terima kasih ke Pak Jack sama Pak Samujari sudah berkenan untuk hadir di program kita di Potlau. Ini saya kasih tahu sedikit, ini merupakan program dari lembaga gitu, dari departemen medianya gitu. Jadi terima kasih sudah mendukung kegiatan kami Pak. Dan sudah meluangkan waktu. Sama-sama Mas ya, Ya. semuanya aja mudah-mudahan sukses untuk kedepannya. Oke, lulusnya cepet. Amin. Yes. Amin. Orang tua kan pinginnya gitu, main gantian ya. Oke, kalau gitu Kalau gitu kita pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah.